Run me through my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Padriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan masih dengan narasumber kita yakni Pak Fuad ya Pak. Hari ini kita membahas tips bebas stres di masa pandemi ini. Nah, untuk melanjuti pertanyaan Rizky yang tadi nih Pak. Ya. Kan pandemi ini sudah masuk sekitar 7 bulan ya berlangsung gitu di Indonesia. Nah, sebagai trainer dan konselor tentunya Bapak pernah nggak sih Pak bertemu dengan orang-orang yang dengan cerita-cerita menariknya gitu Pak selama pandemi ini? Baik, secara khusus klien sih mungkin tidak, karena saya juga off ya. Saya off di pandemi ini, jadi kalaupun ada yang klien saya tetap online aja ya, konsultasinya. Sebagian besar sih memang cerita tadi yang sudah kita bahas tentang bagaimana mereka menghadapi belajar online, bekerja online. Rata-rata seperti itu. Terutama kalau bicara tentang orang tua, mereka tetap kebingungan mendampingi anak untuk belajar. Rata-rata seperti itu. Nah, tip-tip yang saya berikan ya tentunya sama dengan yang sudah kita bahas tadi gitu, bahwa pertanyaannya yang selalu saya sampaikan, Anda tuh menolak atau menerima kan gitu kondisi ini. Menurut Anda ini kondisi ini sangat menyakitkan atau adakah manfaat di balik itu? Mari kita ambil manfaat. Ya selalu saya sampaikan seperti itu. Banyak sih rata-rata seperti itu. Hanya memang dalam kehidupan, saya kira kehidupan apapun, kalau kita selalu mencari sisi negatif, kita tidak akan pernah bisa bangkit gitu. Karena kita selalu memikirkan hal yang negatif. Contohnya kalau kita ingin berubah saja, yang kita hitung adalah bagaimana resiko tentang kegagalannya, bukan resiko tentang keberhasilannya. Kan nggak bisa bangkit jadinya gitu. Nah gini, jadi saya selalu berikan seperti itu. Jadi itu yang masalah mereka rata-rata di masalah itu saja Mbak. Masalah belajar, menghadapinya seperti apa, bagaimana cara mendidik anak, sementara saya tidak mampu. Saya kan bukan guru, kan gitu kan. Kadang-kadang saya canda aja, ternyata jadi guru nggak gampang kan ya, saya bilang gitu. Lebih sulit lagi Pak jadi guru. Iya, lebih sulit lagi, karena memang kita bukan sebagai seorang guru kan itu masalahnya. Iya. Kita ini sebagai orang tua, tapi kalau kita kembalikan dari, kalau lihat tadi kan bincang-bincang pendidikan ya punya kita nih ya. Iya. Nah, kalau kita lihat lingkungan anak belajar kan ada 3 lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah orang tua, itu yang paling pertama sebenarnya. Karena di sanalah nanti si anak mendapatkan warna awal, warna dasar. Jadi orang tua harus lebih gigih, lebih giat. Sementara pendidikan lingkungan keduanya kan ada di sekolah, tiganya baru di masyarakat. Jadi sebenarnya kalau ada keluhan orang tua yang seperti itu, saya kira ya pelan-pelan lah kita harus open mind ya. Kita rubah mindset kita bahwa anak kita, apalagi berada di dalam rumah ini, penuh menjadi tanggung jawab kita. Di sekolah pun bukan penuh menjadi tanggung jawab guru, tetap di bawah tanggung jawab kita gitu. Nah, kalau itu terjadi, kalau itu menjadi konsep kita atau mindset kita atau mind frame kita, secara belief, secara perilaku kita pasti akan memperlakukan anak kita penuh tanggung jawab karena memang itu adalah tanggung jawab kita, itu permasalahannya. Keluh kesah nggak akan terjadi. Sekarang mau keluh kesah sama siapa juga kan Mbak Rizky? Iya benar, mau kemana-mana sulit gitu. Ketika anaknya nggak lulus sekolah, yang kecewa siapa juga akhirnya kan? Iya. Ya kan orang tua juga. Nah mari saya kira nggak usah terlalu dipermasalahkan menjadi stres yang berlebihan, kita jalani gitu, kita lakukan. Makanya tadi sampai ada the great parents ya Pak. Iya, the great parent. Kebanyakan orang masih the good parent. Iya, untuk menjadi Kalau good good sih parents banyak itu sekali. sulit sekali ya Kalau Pak. bad sih ada, tapi nggak gitu banyak lah bad ya. Iya. Tapi kalau yang good sangat banyak, tapi great, nah mungkin perlu kita lihat lagi. Tanya anaknya. Sulit ya Pak. Nah, itu mungkin nggak sulit sebenarnya, nggak sulit. Ketika ada komunikasi, maka tadi fungsi parenting adalah fungsi interaksi, di mana ada komunikasi imbal balik. Di situ sama-sama melakukan yang disebut dengan openness, keterbukaan, share, care, ya, share, care, fair, jadi berbagi, kemudian peduli, kemudian kita lakukan secara adil. Tambah lagi dengan kekuatan dare, berani menyatakan mana yang benar, mana yang salah, saya kira nggak ada kesulitan apa-apa. Tapi terkadang yang paling hal itu yang luput ya Pak. Iya, itu luput.
Ada orang tua, Mbak Rizky, saya agak melebar dikit nggak apa-apa ya, Iya. karena kita mumpung ada orang tua itu yang istilahnya wishful thinking. Wishful thinking, Anda boleh browsing nanti wishful thinking. Iya. Jadi suatu harapan yang sangat besar ya Pak. bahwa anak itu harus mengikuti kehendak orang tuanya. Nah, ketika anak itu tidak mengikuti orang tuanya, dianggap dia itu anak yang membangkang, jadi dia dianggap maling kundang, anak durhaka. Oke. Nah, Mungkin itu kan akhirnya ekspektasi orang tuanya tadi yang dititipkan ke anak terlalu tinggi. Nggak mungkin kan, dia akan persis sama. Dia punya bakat, punya minat, dia punya kepribadian yang berbeda gitu. Dia punya mungkin pola asuhnya juga dari orang tuanya berbeda, dan dengan orang tua dia juga berbeda. Nggak mungkin persis sama fotokopi, nggak mungkin. Apa yang terjadi akhirnya? Kita memberikan labeling kepada anak kita sebagai anak bodoh, anak tidak mampu. Mungkin Mbak Rizky pernah mendapatkan kiriman dari media itu yang bagaimana orang tua mengajar anaknya tentang Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Mana Esa selalu itu kan, sampai dibilang bodoh segala macam. Orang tua yang selalu memberikan label kepada anaknya sebagai anak bodoh. Ketika bodoh itu tertanam dalam mindset anak, maka jadilah dia bodoh. Makanya orang tua selalu menyatakan kata-kata orang tua, maka orang selalu menyatakan kata-kata orang tua kepada anaknya sama dengan doa. Dia tertanam di sana. Nah, kembali ke soal tadi, walaupun sulit dalam masa pandemi ini supaya kita tidak jangan kita sampai mengatakan kamu ini kok bodoh benar. Sekarang dibalik anaknya yang bodoh atau orang tuanya yang tidak mampu mengajarin anaknya, kan gitu lagi dibalik. Iya benar. Kalau sudah bicara itu, kita nanti seminar satu lagi bagaimana kita sebut dengan who am I. Menilai diri itu seperti apa, Wal. Itu seminar 1 jam lagi seminarnya nanti. 2 hari tadi kata Bapak bisa nih berlangsung. Kemarin saya katakan seminar ini nih yang kita bahas hari ini, saya bilang bikin 1 semester juga bisa kalau mau. Panjang nanti Pak, ada part-partnya jadinya. Oke Mbak, saya kira itu ya. Iya Pak, pada dasarnya mungkin orang tua juga tidak boleh ya Pak mengatakan bodoh, tapi mungkin bisa diganti dengan kata, oh anak yang pintar. Iya, pujian gitu. Kan, makanya dalam konsep parenting, dalam konsep pendidikan anak, mengatakan kata jangan aja kalau dihindarkan sedapat mungkin, gitu kan. Ganti dengan kalimat positif. Mengapa ganti dengan kalimat positif? Nah, saya melebar lagi nih. Otak manusia itu, kalau ada kalimat negatif, kekuatannya 5 kali dibanding kalimat positif. Iya benar. Ingatannya, tersimpannya. Contohnya kalau kita dikatakan bodoh oleh orang tua kita, mengingat kata bodoh itu 5 kali lebih kuat ketimbang 1 kata pintar. Imbangannya harus 5 kali kata pintar. Dengan 1 kata bodoh diimbangi dengan 5 kali kata pintar, baru dia seimbang. Nah ternyata otak itu tidak bisa istilah saya itu tidak bisa menyeleksi kalimat-kalimat negatif, langsung terima, tanam saja begitu. Makanya kalimat negatif jangan terlalu banyak dibilang kepada anak. Anak pintar, anak cerdas, anak baik. Kamu jangan memanjat ya, nanti kamu jatuhnya ditangkap, jatuh beneran. Ketika jatuh orang tuanya marah, kalau orang tuanya baru mengatakan dia jatuh, cobalah kan. Iya benar. Lebih baik. Kayak gimana bisa diganti kalimatnya ya Pak? Kalimatnya lebih baik kamu turun, kalau kami turun mungkin kamu akan selamat. Yes. Gitu kan? Iya benar. Jadi ini Tribuners nih, ini tips-tips yang sangat penting sekali ya Pak. Betul. Mengingat sekarang masa yang sangat sulit seperti ini, orang tua jadi semakin sering berinteraksi dengan anak. Jadi otomatis anak juga akan sering nih bertemu dengan orang tua dan pastinya mungkin banyak sekali terjadi konflik ataupun ketidaknyamanan. Mumpung kita cerita tentang stres anak masa pandemi ini, misalnya gini, kamu nih kok sulit sekali sih diajarin, kamu pengen jadi orang bodoh, kamu pengen nggak lulus, gitu. Iya benar. Balik kamu kok sulit ya dipelajari, kenapa sih kamu sulit dipelajari? Padahal kalau gampang kamu kan bisa jadi anak pintar. Kalimatnya itu bisa. Kalimat dibalik sama sebenarnya. Ya, kamu bisa anak cerdas. Oke, kamu bisa lulus. Dibanding kamu nih kok bodoh benar, kamu jadi anak bodoh, kamu nggak lulus beneran, dimarah-marah, dasar kamu anak bodoh nggak lulus, padahal ibunya yang doakan dia nggak lulus awalnya kan. Iya benar ya Pak. Gitu. Nah, perilaku anak ketika dewasa juga banyak ditentukan oleh pola asuh atau kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh orang tuanya ketika dia masih kecil.
Saya berikan satu kasus. Waktu kita sudah hampir habis, saya berikan satu kasus ya. Saya pernah berkomunikasi dengan seseorang yang melakukan geronto seksual. Ya Pak, bukan nekrofilia maksud saya. Nekrofilia itu adalah seseorang yang melakukan hubungan seks dengan mayat. Karena saya salah satu konselor saya ini memang salah satu juga seks dan keluarga, Mbak. Jadi bicara tentang seks ini ya. Begitu saya komunikasi, kenapa sampai terjadi itu, kemudian saya buka teorinya, ternyata hanya akibat orang tuanya selalu melecehkan dia saat dia masih kecil, dia laki-laki, menyatakan kamu nih jelek, kamu hitam, aduh, alat kelaminmu atau burungmu, istilah Pontianak ya, kok kecil banget sih, nanti siapa yang mau dengan kamu? Kalimat itu berulang-ulang diulangi orang tuanya sehingga tersimpan di dalam otaknya dan dia menjadi anak yang sangat inferior, sangat minder, yang tidak mampu berinteraksi dengan seorang wanita normal atau katakanlah wanita biasa gitu. Akibatnya dia lebih berani orang tidak berdaya. Hanya wanita dibunuhnya, dia hubungan seksual dengan wanita yang sudah meninggal itu, ya, bukan disebut dengan nekrofilia, jadi dengan mayat ya. Atau dia melakukan geronto seksual, melakukan dengan orang tua, nenek-nenek yang enggak berdaya, gitu ya. Seperti itu. Karena hanya kalimat menyatakan dia tidak mampu. Nah, kalimat negatif itu tanam terus menjadi dia jadi inferior, dia menjadi tidak pede dengan dirinya sendiri. Itu hindarkan. Makanya kembali ke masalah kita. Apapun masalah yang ada sekarang, katakanlah pandemi, jangan bikin anak stres karena mendampingi anak belajar, sehingga anak menjadi benar-benar nanti pada masa normal dia nggak bisa berbuat apa-apa karena hanya dalam waktu 7 bulan, katakanlah sampai dengan Desember, mudah-mudahan ya, kita kembali normal. Katakanlah dalam waktu setahun lebih kurang anak mulai terpola sesuatu yang jelek dari hanya kalimat-kalimat sehari-hari yang tanda kutip kurang disadari oleh orang tuanya. Ya, Oke, lanjut Mbak Rizky. Jadi hal sekecil apapun yang kita sebagai orang tua lakukan pada saat ini itu pasti akan memberikan dampaknya nanti ketika anak itu udah dewasa ya Pak. Stres sekarang menimbulkan stres lanjutan akhirnya. Iya. Mau itu hal baik ataupun hal yang tidak baik diberikan pada saat ini, dampaknya nanti ketika anak itu dewasa. Iya. Nah Pak, dan masih dalam slide yang Bapak berikan itu Pak, ada kalimat menarik pula Pak. Jadilah energy giver, bukan energy taker. Serta kalimat ciptakan gold event agar menjadi gold memory pada anak. Nah Pak, itu Pak mungkin bisa jelaskan lagi tuh Pak. Wah, ini sekalian pesan terakhir kayaknya nih. Oke, saya sudah jelaskan tadi banyak. Itu yang saya sebut dengan energy giver. Jadi kita pemberi energi, orang tua pemberi energi, bukan energy taker, bukan hanya mengambil energi pada anak. Dari anak, tapi kita berikan dari dalam kalimat-kalimat positif, kamu harus menjadi orang baik, kamu begini, kamu begini. Kalimat yang penting adalah terutama tentang potensi. Jangan pernah katakan bahwa kamu tidak mampu, kamu bodoh. Katakan bahwa kamu adalah makhluk Tuhan yang dijadikan sebagai makhluk paling sempurna karena punya akal, punya pikiran, itulah kelebihan manusia. Dan kamu adalah makhluk yang potensial. Jadi karena kamu adalah makhluk. Ya Pak, ini ditanamkan. Ini yang saya katakan tadi komunikasi sugestif. Berikan dia sugesti yang paling kuat, dorong dia terus, dia berikan giver, energi giver. Jadi kita memberi energi, kekuatan. Jangan pernah mengeluh tentang sesuatu yang anak tidak ngerti tentang ketidakmampuan kita. Tetapi juga jangan janjikan sesuatu yang juga itu tidak mampu, keliru juga kan. Jadi ceritakan yang positif sesuai dengan proporsi dia, sesuai kemampuan dia menangkap selaku anak, sesuai dengan usianya tentunya. Itu yang disebut dengan energy giver, pemberi energi, berikan dia kekuatan. Ketika energi giver kita berikan, pola asuhnya baik, tidak ada traumatis, tidak ada kekecewaan, itu yang saya sebut dengan gold memory. Jadi dalam kehidupan anak yang muncul memori emas, ya. Kenapa memori emas? Karena eventnya juga gold. Kejadian yang kita ciptakan kejadian emas. Mereka yang happy tadi kan emas. Sehingga waktu udah besar mereka bercerita, wah aku senang waktu masih kecil seperti ini, itu kan goal namanya. Akan beda dong, waktu kecil tahu nggak kalian, aku tiap hari itu dikebukin sama orang tuaku, itu kan bukan goal event namanya. Yang muncul juga bukan goal memory, ada yang muncul juga bukan energy giver, bukan kekuatan yang kita berikan. Jadi mungkin malah weakness giver kali kan, kelemahan kan, suatu kelemahan gitu.
Nah, mungkin ini yang saya maksud. Jadi kita harus berikan energi. Dalam kondisi stres juga berikan energi. Disinilah penting satu kalimat yang sering dengung-dengungkan oleh para motivator. Orang tua harus menjadi role model. Yes. Model peran. Kalau kita menyuruh anak kita berbuat baik, orang tuanya berbuat baik dulu. Kalau kita menyuruh anak kita beribadah, kita harus ibadah dulu. Berikan percontohan di situ. Itulah role model sebenarnya. Mungkin Dengan juga ada demikian, pepatah juga ya Pak mengatakan orang tua pipis berdiri, anaknya pipis berlari. iya, makanya tadi buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Gitu. Oke, saya kira itu ya tentang goal event dan energy giver tadi kan. Oke Pak, jadi mungkin nggak jarang ya Pak, kalau misal orang tua itu memberikan memori yang sangat-sangat baik, jadi anaknya mungkin bisa menjadikan, nih bapakku nih, cinta pertamaku gitu. Benar. Sering kan orang mengeluh gini Mbak Rizky, kenapa ya, itu padahal hidupnya miskin, tapi anaknya kok sukses semua dan bahagia, begitu udah gede, kok malah bagus jadi orang semua, kita dengan katakanlah berkecukupan. Nah itu. Saya nggak cerita tentang agama, tentang sumber rezeki segala macam ya. Tapi mungkin saja dalam polanya saja gitu, karena merasa kecukupan sehingga meremehkan hal yang kecil tadi, yang 4B tadi itu. Iya benar. Nah, anak ngajak main belikan handphone kan selesai. Kalau dengan 4B yang tadi itu kan selesai urusannya. Tetapi kan bukan itu. Disinilah di samping dari role model, ada saya sering sampaikan di beberapa pertemuan motivasi saya, kita harus melakukan yang disebut high touch. Sentuhan yang tinggi. Sentuhan yang paling sensitif adalah sentuhan psikologis, termasuk juga sentuhan fisik tentunya. Gampang. Yang tadi share, care, saya sebut tadi itu kan share, care, fair, itu kan sentuhan psikologis sebenarnya. High touch. Oke. Belajar memberikan salam saja kepada anak sudah high touch. Ucapan terima kasih saja kepada anak high touch. Memuji anak saja tentang keberkahan high touch sebenarnya. Sementara kalau hadiah dalam bentuk benda itu kan fisik. Jadi bukan hanya diberikan gadget gitu ya Pak, semuanya selesai. Iya, tapi betul. gimana kita juga bisa membentuk anak untuk sekedar mengucapkan kata tolong, maaf, terima kasih. Itu hal-hal yang mungkin sangat sepele gitu ya Pak. Betul, kita belajar di bahasa Inggris lah, ada excuse me, ada help me please, segala macam kan gitu. Udah sit, ada down lagi, sit down gitu. Itu hal-hal yang mungkin sangat luput biasanya ya Pak. Betul. Karena kesibukan orang tuanya tadi. Padahal itu high touch, Mbak. Sentuhan tinggi, hanya soal kata-kata seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, Pak, mungkin Pak, sebelum menutup podcast kita hari ini, Pak. Apakah Bapak akan memberikan closing statement nih, Pak, berupa tips atau pesan dan mungkin juga saran gitu kepada Tribuners di luar sana, Pak? Oke. Saya kira sebenarnya pesannya sudah ada tadi pada kalimat terakhir. Tentang goal event, goal memory, energy giver, segala macam itu. Tetapi ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Ya, kenapa saya katakan kita semua? Karena saya juga sebagai orang tua, terutama. Ada yang perlu kita tumbuhkan di dalam rumah tangga, yaitu adalah mindset growing. Mindset growing. Bagaimana kita menumbuhkan mindset dalam keluarga, dan bagaimana kita membuat satu family mindset. Apalagi di dalam kondisi-kondisi kayak begini, family mindset menjadi sangat penting. Karena kita harus berkumpul selalu setiap hari di rumah. Mindset keluarga itu seperti apa? Tentunya adalah mindset yang positif, kemudian kita bangkitkan juga mindset growing-nya yang juga positif. Dan ketika kita berpikir positif, disitulah sebenarnya energi yang paling dahsyat dalam kehidupan manusia. Kita boleh belajar semuanya tentang otak kanan, otak kiri, tentang berpikir positif, banyak semua di informasi ada di media sosial. Ternyata pikiran positif, saya akan tutup dengan beberapa hal. Yang pertama, berpikiran positif, berperasaan positif, nggak usah pakai bahasa Inggris, takut salah nyebutnya ya. Pikiran positif, sekali lagi perasaan positif, kemudian coba kita berintuisi positif. Intuisi itu adalah sixth sense, indera keenam,
yang bicara tentang seperti apa kita mampu meramalkan sesuatu. Jadi ada 3. Yang keempat, silakan Anda berimajinasi positif. Karena imajinasi itu merupakan tujuan hidup atau cita-cita hidup. Orang tidak akan hidup tanpa ada keinginan, tanpa ada imajinasi. Imajinasilah selanjutnya yang akan menimbulkan suatu perubahan ke depannya. Oke, jadi ada harapan ya Pak ke depannya. Ya. Ada hope-nya di situ. Betul. Yang terakhir, balutlah dengan suatu keyakinan yang sangat dahsyat. Karena keyakinan itulah merupakan kekuatan spiritual yang superpower. Oke. Itu bekal. Tapi jangan lupa harus berbuat. Action. Oke, eksekusinya juga harus eksekusi dilakukan. Harus action. Tidak cukup dengan yakin, tidak cukup dengan segala macam kalau udah berbuat apa-apa. Iya, dan ketika bekalan kita sudah cukup, kita mampu berbuat. Ketika Anda stres, kalimat terakhir, keep smile. Oke, keep smile itu yang paling pentingnya Pak. Untuk menghibur diri sendiri dan juga mungkin untuk menghibur orang banyak. Baik, semoga menjadi orang tua yang benar-benar bertanggung jawab, orang tua yang great parent, dapat memunculkan kebahagiaan atau happiness dalam keluarga kita. Saya kira cukup, Mbak. Amin. Nah, Tribuners, kita udah mendapatkan informasi yang sangat-sangat bermanfaat nih bagi kita hari ini. Dan terima kasih Pak kepada Pak Fuad yang udah mau membagikan informasi yang sangat-sangat penting nih Pak hari ini. Baik. Dan Tribuners di rumah, Rizky ingin mengingatkan kembali nih kepada kalian jika besok akan ada podcast berbincang inklusi keuangan dalam rangkaian bulan inklusi keuangan yang diselenggarakan oleh OJK, dan akan ada lomba-lomba yang sangat menarik nih. Ya, ini ada lomba TikTok inklusi keuangan, lomba impersonate challenge, lomba menulis resensi video literasi. Jadi jangan lewatkan lomba-lomba ini Tribuners karena hadiahnya menarik sekali, akan ada uang jutaan rupiah. Dan untuk informasi lebih lanjut kalian bisa langsung nih mengunjungi Instagram OJK Indonesia, kalbar_spektakuler, Tribun Pontianak, dan Memedaeng. Jadi terima kasih Pak untuk podcast kita hari ini. Terima kasih. Kita akan bisa bertemu di podcast selanjutnya Pak. Maka saya atas nama pribadi, atas nama Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Optimis juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk hadir di sini. Oke, siap Pak. Dan Tribuners, semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa saksikan Triponcast yang hadir setiap harinya dari Senin sampai Minggu yang tayang live di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak Interaktif. Saya Rizky Fadriani, pamit dulu hari ini. Sampai berjumpa di edisi Triponcast selanjutnya. Bye! me do my two-step.